Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bapak Ibu pemirsa Sil TV dimanapun antum dan antuna berada, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesempatan di pagi hari ini. Kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program live interaktif Muamalah Kontemporer bersama guru kita, Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon juga salawat ini bisa tersampaikan selalu kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat dan tentunya kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik, Bapak Ibu pemirsa Sil TV, seperti biasa kita akan bersoal jawab di 081175500606. Untuk antum yang punya permasalahan seputar muamalah nanti insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Dan seperti biasa untuk pertanyaan antum bisa langsung telepon ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp. Dan untuk pertanyaan waris antum sebaiknya langsung telepon dan fokus ke pesawat telepon dan untuk mematikan pesawat televisinya atau mengecilkan volume televisinya agar pertanyaan ataupun jawaban yang akan disampaikan nanti biar lebih jelas dan sempurna. Baik, Bapak Ibu pemirsa Sil TV dimanapun antum dan antuna berada, kita sapa dulu guru kita yang sudah tergabung dan terhubung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah baik. Khair. Baik, barakallahu fiik, Ustaz. Semoga antum dan keluarga selalu dijaga Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, kita mohon izin untuk langsung membacakan pertanyaan yang pertama yang sudah masuk di layanan WhatsApp. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, ana izin bertanya, bagaimana hukumnya apabila seseorang meminta untuk dipesankan barang melalui Shopee dan kita menggunakan voucher cashback tanpa sepengetahuan orang yang memesan? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Apa maksudnya, nggak paham saya? Nah, mana ulangi, Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila seseorang meminta untuk dipesankan barang melalui Shopee dan kita menggunakan voucher cashback tanpa sepengetahuan orang yang memesan? Seperti apa hukumnya, Ustaz? Nah, orang minta pesan kepada dia untuk dibeliin barang. Lalu kemudian dia membeli ke salah satu marketplace dan dia mendapatkan diskon, gitu kah? nah, Ustaz. Lalu dia jual dengan tanpa menyebutkan itu. Nah, Kalau akadnya jual beli dengan orang yang memesan tadi nggak ada masalah. Tapi kalau akadnya dia pesan, berarti akadnya wakalah, Anda harus jujur. Kak, jangan mau pesan, jangan bilang pesan, nggak ada pesan-pesan. Tapi saya beli dulu, setelah nanti barang di tangan, saya jual kepada Anda. Kalau Anda mau, silakan. Kalau Anda mau, tidak ada masalah. Itu boleh. baik. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk hari ini, di poin ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Saudara saya mendapatkan hadiah berupa tanah. Namun yang memberikan tanah tersebut memberikan syarat bahwa tanah tersebut tidak boleh dijual. Atau dalam tanda kurung, tanah hanya untuk digunakan untuk usaha atau dijadikan tempat tinggal. Pemberi hadiah tidak meminta apapun jika tanah itu dijadikan usaha atau tempat tinggal. Bagaimana syarat tersebut menurut syariat, Ustaz? Jazakallahu khairan. Syarat al-muslimun ala syurutihim, orang Islam itu harus memenuhi persyaratan yang mereka buat. Bila Anda mau menerima hadiah tersebut dan siap melaksanakan syaratnya, terima. Kalau Anda khawatir, jangan terima. Katakan, saya khawatir nanti saya butuh dana tunai, ini harus saya jual, saya khawatir saya nggak terima. Ya udah gitu. Tapi kalau rasanya Anda mau dan bisa konsekuen dengan persyaratan yang dibuat dia, terima. Billahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustaz, untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa paham dari jawaban Ustaz.
Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 081175500606. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya. Ustadz, apa pendapat Ustadz tentang akad mudharabah di bank syariah yang kenyataannya tidak ada resiko kerugian? Barakallahu fiik Ustadz. Bila mudharabah investor tidak menanggung kerugian ditanggung oleh pengelola, berubah akad mudharabah menjadi akad qard. Bila akad qard ada pertambahan, maka itu adalah riba. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, afwan, saudara Ana bekerja di KJPP, yaitu Kantor Jasa Penilaian Publik. Pekerjaannya paling banyak dan dominan dari perbankan, yaitu menilai aset jaminan debitur bank. Posisi KJPP itu bersifat netral antara bank dan debiturnya. Nah, batasan KJPP sebatas laporan nilai aset yang dijaminkan. Seperti apa ini Ustadz? Nah, bila dia bertransaksi dengan bank yang syariah, tidak ada masalah, halal jasanya. Tapi kalau dengan bank konven, berarti dia membantu terjadinya riba di bank konven tersebut. Karena kalau dia KJPP tidak memberikan valuasi atau penilaian, itu bank riba tidak berani membuat transaksi ribawi dengan pihak tersebut. Wabillahi taufiq. baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustadz. Ustadz, misal ada A dan B, itu adalah pemilik barang. Afwan Ustadz. Misal A dan B, A adalah pemilik barang dan B membantu menjual barang milik A. Misal barang jualan adalah sarung. B menjualkan sarung milik A. A memberi harga sarung tersebut 50.000. Kemudian A mempersilahkan jika B mau menjual lebih dari 50.000. Selisih dari 50.000 itu untuk B. Bagaimana skema seperti ini Ustaz? Jazakallahu khairan. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, Habrul Ummah, terjemahan Al-Quran, sepupu Nabi SAW, anak paman beliau, di mana Ibn Abbas mengatakan, bi' hadha thawba bikada fama fawquhu fahuwa laka, bahwa di antara bentuk jual beli yang dibolehkan bila seseorang mengatakan, jual kain ini dari saya sekian, bila engkau jual lebih, kelebihannya adalah untukmu. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita ke pertanyaan berikutnya, masih di layanan WhatsApp di 081175500606. Untuk antum yang punya permasalahan seputar muamalah, silahkan langsung bertanya. Dan insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita, Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA, Hafizahullah Ta'ala. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, Ana izin bertanya, jika sebuah keluarga itu telah mengetahui tata cara perhitungan hak waris, tapi mereka memilih membagi rata harta tersebut, karena ada pihak yang merasa telah berjasa merawat orang tua mereka. Apakah ini termasuk mengambil hak orang lain, meski disepakati bersama? Bagaimanakah status harta tersebut? Halalkah Ustaz? Apakah boleh meminta ganti uang pembayaran listrik, air, dan PBB selama menempati rumah waris tersebut kepada ahli waris lainnya? Jazakallahu khairan Ustaz. Allah menetapkan, lalu Anda ingin membuat ketetapan sendiri, maka khawatir Allah murka kepada Anda semuanya. Maka ikuti ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kalau Anda berbuat baik kepada orang tua, minta dahulu. Kalau ingin tidak berbuat baik, tapi hanya ingin balas jasa umpamanya, dengan Anda melakukan sesuatu, saudara yang lain tidak, lalu Anda ingin minta imbalan, dihitung imbalannya berapa. Dengan demikian Anda tidak ada pahala birrul walidain, tapi mendapat imbalan. Ya, imbalan mungkin kurang dari
dari pembagian yang Anda buat tadi mungkin lebih dan seterusnya. Tapi Anda tidak mengubah ketentuan Allah. Karena Anda minta hak Anda kan merubah ketentuan Allah Azza wa Jal. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya di layanan WhatsApp bisa memahami atau paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz izin bertanya kembali, kalau ada orang yang mencurigakan perawakan preman yang mau beli obat banyak dan khawatirnya digunakan dengan cara tidak semestinya, seperti mabok dan sebagainya. Apakah kita pemilik warung boleh berbohong, misal dengan mengatakan cuman ada satu lagi? Jazakallahu khairan Ustaz. Ini maksudnya pemilik warung jual obat mabuk, apa itu? Sepertinya begitu Ustaz. Apa itu obat mabuk? Mana ada di warung obat mabuk? Kalau yang dimaksud adalah di apoteker, di apotek punya ketentuan untuk menjual obat vitamin atau yang bisa menyebabkan hilang akal, itu ada ketentuan harus dengan resep dokter. Kalau Anda melakukan transaksi menjual obat tanpa resep dokter, ini melanggar ketentuan dan Anda berdosa. Dosanya tentu banyak. Dosa atas melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak berwenang, kemudian dosa karena Anda membantu orang untuk jadi hilang akalnya. Wabillahi taufiq. Nah, taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, ana izin bertanya tentang waris Ustaz. Apakah harta warisan memang harus segera dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan hitungan pembagian syariat dalam Islam? Dan apakah jika didiamkan atau ditunda-tunda itu berdosa Ustaz? Barakallahu fiik. Bila seseorang wafat, maka harta milik dia bukan milik dia lagi. Di satu detik setelah dia wafat, itu harta berpindah kepada orang-orang yang Allah telah tentukan di dalam kitabnya Al-Quran. Ada hak anaknya, ada hak orang tuanya, ada hak istrinya. Ya, menjadi hak mereka. Bila hak mereka ini ditahan oleh salah satu pihak, mungkin istrinya, mungkin anaknya, mungkin ayahnya, mungkin ibunya, maka yang menahan menzalimi pemilik hak yang lain, dan orang yang dizalimi bila mengangkat tangannya ke langit berdoa kepada Allah, doanya makbul. Baik dia meminta kebaikan untuk dirinya dan orang-orang yang dicintainya, atau dia meminta kebinasaan kepada orang yang menzaliminya. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan bisa paham yang bertanya untuk kesempatan hari ini di 0811-755-0606. Seperti biasa kita informasikan kembali untuk antum yang punya persoalan seputar muamalah, silakan langsung bertanya dan insya Allah akan dijawab oleh guru kita. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Ana lulus seleksi berkas beasiswa karya Salemba 4. Setelah Ana telusuri lebih dalam, ternyata salah satu donaturnya adalah bank konvensional. Ana tidak mau menerima beasiswa dari uang riba. Tetapi beasiswa ini menyediakan program pengembangan diri dan pengabdian masyarakat. Apa sebaiknya Ana mengundurkan diri saja atau memberikan uang beasiswa tersebut kepada orang miskin, mahasiswa yang lebih membutuhkan, atau kepada siapa jika Ana lulus? Kemudian apakah boleh mengikuti program pengembangan diri dan pengabdian masyarakat dari beasiswa yang terafiliasi riba itu Ustaz? Jazakallahu khairan. Itu bila Anda yakin itu ada dana ribanya, tinggal Anda lihat kondisi Anda. Apakah Anda orang yang membutuhkan? Bila Anda fakir miskin dan mampu mengikuti kemampuan Anda ada untuk mempelajari perkuliahan tersebut dan bermanfaat jurusan yang Anda pelajari tadi,
maka bagi Anda boleh. Bila tidak terpenuhi, haram Anda menerimanya. Biarkan saja, kecuali kalau nama Anda sudah lulus, dan Anda baru tahu, tidak apa-apa Anda ambil berikan kepada mahasiswa yang tidak mampu. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk hari ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke persoalan atau pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, apa benar pre-order itu haram jika kasusnya seperti berjualan buku? Belum dicetak tapi sudah menerima uang dan percetakannya bukan milik kita. Apa tidak boleh Ustaz? Naam, jazakallahu khairan Ustaz. Kalau dijelaskan spesifikasinya dan jelas, ya, itu nama akadnya istisna. Mazhab Hanafiyah dan para ulama kontemporer di bawah Oki, mereka mengatakan itu akad istisna, dan akad istisna akad yang dibolehkan, bukan haram. Yang mengharamkan mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke persoalan berikutnya atau pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, dulu saya pernah bekerja di sebuah lembaga pendidikan swasta. Saya bekerja di unit MTS-nya. Namun, yayasan sekolah swasta tersebut suka menahan uang kerajinan para guru dan karyawan, atau dalam tanda kurung uang transport atau makan. Ditahan selama berbulan-bulan, alasannya dikarenakan murid-murid banyak yang belum melunasi SPP. Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Apakah tindakan yang dilakukan yayasan tersebut bisa dibenarkan oleh syariat? Padahal kalau ditelaah lebih dalam, yayasan tersebut sebenarnya mampu memberikan hak kami karena pendapatan tahunan yayasan itu bisa mencapai 3 miliar. Sementara gaji dan uang kerajinan kerja para karyawan kalau dihitung tidak lebih dari 1 miliar per tahunnya. Nah, Ustaz. Itu jelas namanya zalim, menahan hak orang-orang yang diberikan, sudah ada kesepakatan memberikan gaji kepada mereka. Rasulullah SAW mengatakan, salah satu ana khasmuhum yaumal qiyamah. 3 yang saya nanti, kata Allah Azza wa Jalla. Kata Rasulullah SAW, saya akan menjadi penuntut mereka. Di antaranya seorang laki-laki yang berakad dengan pihak lain untuk memberikan jasa dan upahnya, dan pihak yang memberikan jasa sudah selesai memberikan jasanya, namun upahnya ditahan, maka nanti dia akan dituntut oleh Rasulullah SAW di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang dituntut oleh Rasulullah pasti akan rugi pada saat di dunia dan di akhirat. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan untuk jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Semoga yang bertanya untuk kesempatan hari ini bisa paham dari jawaban Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, saya mendapat tawaran dari pelaku usaha jual beli kentang. Beliau menawarkan kerjasama mudharabah seperti berikut. Modal full dari saya atau sebagai investor. Kemudian pelaku usaha akan memakai modal untuk beli kentang di petani dan menjualnya. Kemudian pelaku usaha akan menjual kentang tersebut dengan margin itu di atas 4%. Apabila terjadi keuntungan, saya akan mendapat 4% dari modal yang saya setor. Dan apabila terjadi kerugian, saya yang akan menanggung secara total. Sebagai contoh, saya invest 100 juta. Apabila setelah kentang terjual semua, hasil penjualan 110 juta, pelaku usaha akan mengirim uang ke saya 104 juta. Kemudian poin kedua, apabila kentang terjual 120 juta, uang ke saya tetap 104 juta. Dan poin ketiga, apabila kentang terjual hanya 90 juta, dalam tanda kurung rugi, uang transfer ke saya 90 juta. Saya tanggung semua kerugian. Apakah boleh Ustadz kerjasama mudharabah seperti ini, tetapi pembagian... Kalau 102 juta penjualannya. Nah,
Bagaimana? Tidak dijelaskan Ustaz. Ini tidak boleh. Karena bila dalam angka 104 juta yang dapat hanya yang punya uang investor saja. Pengelola nggak dapat, padahal ada keuntungan 4 juta. Ini mengandung unsur gharar dan hukumnya haram. Yang boleh adalah bila keuntungan dibagi persentase laba bersih. Kalau ada laba. Kalau tidak ada laba, maka tidak ada yang dibagi. Kalau rugi, ditanggung oleh investor, itu yang boleh. Untung 4 juta, umpamanya 60 untuk investor, 60%, 6 juta investor, 10 juta, 6 juta investor, 4 juta pengelola. Untung 20 juta, dilanjutkan. Ya, itu boleh. Tapi kalau yang dibuat tadi itu mengandung unsur gharar dan hukumnya haram. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Surabaya, dari Ummu Muhammad. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Ana sekarang bekerja di toko komputer yang menjual laptop garansi tidak resmi. Bos Ana kulak langsung ke luar negeri tanpa pajak. Ada pajaknya pun cuman 1 atau 2. Lalu dari laptop itu rata-rata tidak ada Windows-nya. Kalau orang beli minta diinstal Windows, tapi saya bilang tidak bisa bajakan, tapi alternatifnya Ana berikan yang trial 3 bulan. Nanti setelah mereka pakai, Ana tidak tahu dibajak atau dibelikan original. Yang Ana tanyakan Ustadz, bagaimana hukum uang gaji pekerjaan Ana Ustadz? Apakah ini ada syubhatnya? Jazakallahu khairan. Tidak ada masalah. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mudah-mudahan yang bertanya dari Surabaya bisa paham dari jawaban Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, apa hukum pesan ojek online itu di dalam masjid? Bayarnya setelah sampai tujuan. Syukran Ustadz. Ini bertransaksi dalam masjid masuk dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di 081175500606. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Nah. Ustadz izin bertanya, melanjutkan apa yang pernah ditanyakan sebelumnya. Ana mengambil barang secara kredit dan pembayarannya dicicil tiap bulannya di tetangga Ana, yang mana barang itu belum dimilikinya. Akadnya setelah diberikan DP, selanjutnya kita pergi ke toko dan melihat barang yang diinginkan. Kemudian kita memberitahukan kepada tetangga tempat atau toko tersebut dan barang yang mau diambil. Selanjutnya tetangga yang mengurusnya sampai barang tersebut diantar ke rumah kita. Tanpa kita ketahui, akad beliau sama pemilik toko seperti apa. Apakah beliau bayar cash atau secara kredit? Pertanyaannya, apakah kredit seperti ini dibolehkan Ustadz? Tidak boleh. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Hamba Allah di Banjar. Assalamualaikum Ustadz. Bagaimana hukum bekerja di kafe dan restoran? Yang di sana posisi Ana bagian administrasi di ruangan tersebut ada laki-laki dan wanita. Nah Ustadz. Ada laki-laki dan wanita, kalau ruangannya terbuka atau kacanya kelihatan dari luar, tidak ada masalah. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan hamba Allah di Banjar bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bolehkah saya mengikuti lomba Al-Quran yang diadakan di salah satu televisi daerah yang ada musik-musik, tapi musik hanya pengantar saja, bukan inti acara? Mohon jawabannya Ustaz. Jazakallahu khairan. Kalau dimaksud lomba Al-Quran adalah hafalan atau tafsirnya, boleh. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk kesempatan hari ini bisa paham dari jawaban Ustaz di 081175500606. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, apa hukumnya tabungan pendidikan yang di dalamnya disertakan asuransi? Jazakallahu khairan, Ustadz. Bila ada asuransi, berarti hukumnya adalah mengandung unsur haram yang sepakat para ulama dunia mengharamkan asuransi tersebut. Karena mengandung riba dan wara. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan, Ustadz, untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz. Dan antum yang punya persoalan juga sama atau punya persoalan seputar muamalah kontemporer, insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita untuk bertanya di 081175500606. Kita lanjut ke persoalan berikutnya atau pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustadz. Apakah sah keharaman yang ditetapkan oleh orang? Misal si A memiliki barang dan mengucapkan haram jika menggunakan barang saya tanpa izin. Apakah hal semacam itu sah atau sebaliknya? Padahal sependek sepengetahuan saya, bukannya kita dilarang mengharamkan sesuatu yang sudah Allah tetapkan lain. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Jazakallahu khairan. Betul yang dia katakan. Ya haramlah tanpa izin milik dia. Nabi SAW mengatakan, Inna dima'akum wa amwalakum haramun alaikum. Fi yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Allahumma balligh, Allahumma ashhad. Rasulullah mengatakan dalam khutbah Arafah di hadapan ratusan ribu kaum muslimin, para sahabatnya di waktu itu, beliau mengatakan, sesungguhnya darah kalian haram ditumpahkan satu dan lainnya. Harta kalian haram diambil oleh satu dan lainnya. Ya Allah, sebagaimana haramnya hari ini, hari Arafah, dan haramnya tanah ini tanah haram, dan bulan ini bulan haram. Ya Allah, aku telah menyampaikannya. Ya Allah, bersaksi, menjadi saksilah terhadap apa yang aku telah sampaikan. Dia bukan menetapkan apa yang boleh. Memang barang dia haram dipakai oleh orang lain atas izin dia. Baik. Nah, baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita lanjut ke persoalan berikutnya atau pertanyaan berikutnya di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, apa hukumnya ketika mertua kita membayarkan zakat fitri buat kita, suami beserta istri dan anak sekaligus, yang mana ini tanggung jawab kami sebagai kepala rumah tangga, tanpa memberitahukan ke ana, dan nanti sudah berhari-hari baru diberitahukan. Apakah zakat ini sah atau tidak? Karena pada saat membayar zakat, ana tidak diberitahu. Karena ana pernah dengar bahwa zakat itu ibadah dan pada saat membayarnya harus ada niat orang yang membayar. Sementara ana sebagai menantu tidak diberitahukan kalau zakatnya telah dibayarkan. Barakallahu fikum, Ustaz. Zakatnya tidak sah, Anda ulang lagi karena Anda tidak berniat. Harusnya mertua Anda mengatakan, ini zakat fitr saya dan kalian berniat, saya menyerahkannya ya. Kalau kalian niatkan maka jadi sah. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya untuk persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustadz. Baik, kita akan bacakan kembali pertanyaan di 081175500606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, saya izin bertanya, dalam transaksi kredit jual beli kan tidak boleh menaruh denda jika terjadi keterlambatan bayar. Apakah hukumnya sama jika denda keterlambatan tersebut tidak diambil oleh pihak lembaga keuangan, melainkan denda tersebut diperuntukkan untuk dana sosial? Jazakallahu khairan, Ustaz. Tetap hukumnya haram. Karena lembaga tersebut mengambil, dengan dia mengambil, riba terjadi. Masalah dia bagikan kepada sosial, itu memang harta haram untuk sosial. Dia sudah berbuat yang haram, lalu dia bersihkan. Artinya, baju putihnya sengaja dicelupkan ke dalam lumpur, dalam selokan yang kotor. Ya,
lalu nanti dibersihkannya, sama dengan itu. Ini kan kerjaan orang yang tidak mengerti akan sebuah kebaikan dan kebenaran. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khair Hasan untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustadz. Kita masih bacakan pertanyaan antum di 0811-755-0606. Untuk pertanyaan berikutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, ana izin bertanya, bagaimana hukum jika seorang pimpinan instansi itu memberikan arahan kepada pegawai atau ASN bawahannya untuk membayar uang sebesar 10% dari gaji tambahan penghasilan. Kurang jelas uang tersebut untuk apa digunakan dan dalam rangka apa. Apakah kita bawahan mengikuti arahan tersebut atau diabaikan dengan dihiraukan menjadi catatan merah bagi kami sebagai seorang bawahan dan berdampak pada penilaian kinerja serta dokumen-dokumen ASN lainnya. Barakallahu fikum Ustaz. Allah barik fiik. Anda tanyakan, karena seperti yang saya katakan tadi, Nabi mengatakan bahwasanya harta seorang muslim haram diambil dari muslim yang lain. Ya, dia mengambil tanpa ada kejelasan dan memaksa, itu namanya dia berbuat zalim. Kalau Anda rela dizalimi, tidak ada masalah. Ya, tapi Anda dizaliminya, kemudian kalau Anda tidak mau dizalimi, dia lakukan kezaliman yang lain dengan membuat merah segala macam, tidak ada masalah juga. Baik. Nah, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudara atau saudariku yang bertanya untuk poin ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Masih di Muamalah Kontemporer bersama guru kita, Ustaz Dr. Herwandi Tarmizi MA Hafizahullah Ta'ala. Kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya bekerja sama orang, bisnis laundry. Dari omset yang ada, dikeluarkan semua kebutuhan laundry termasuk dana untuk sewa ruko. Dari sisa yang ada, kami bagi dua. Si pemodal dan saya pekerja, itu si pemodal murni hanya memodali tanpa ikut kerja sedikit pun. Dengan sistem bagi dua, apakah ini dibenarkan Ustaz? Nah. Bagi dua, apa yang bagi dua? Itu kan belum kembali modal. Setiap dapat bagi dua tentu rugi investor. Dibagi itu adalah laba bersih. Dikeluarkan biaya sewa tempat, biaya penyusutan alat-alat kerja, mesin, cuci, dan lain-lain. Kemudian dikeluarkan dahulu biaya operasional seperti sabun mencuci dan pewangi, pakaian, dan lain-lain. Ya, itu dikeluarkan, sisanya baru dibagi. Bila telah keluar semuanya, dinamakan dengan, biasanya orang menamakan break even point atau sudah balik modal. Bila modal sudah balik, ada laba, baru laba itu dibagi. Bila modal belum balik, nggak ada yang dibagi. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fikum, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, apa hukumnya menggunakan barang yang dibeli pakai uang yang tercampur halal dan haram? Saya dulu sering korupsi waktu kerja, namun tetap dibayar full. Apakah boleh menggunakan barang yang dibeli pakai uang tersebut yang tercampur itu? Karena saya tidak tahu apakah dibeli pakai uang yang haram atau yang halal. Soalnya sekarang belum bisa mengganti uang haram yang dulu yang saya ambil, karena sekarang sedang menganggur. Nah, Ustaz. Kewajiban Anda mengeluarkan uang yang Anda zalimi tadi. Kalau tidak Anda keluarkan di dunia, maka Anda akan keluarkan dengan pahala Anda kalau Anda ada pahala. Kalau tidak, akan Anda ambil dosa dari pihak yang dizalimi. Bila pihak yang dizalimi itu adalah jumlahnya banyak, tentu akan banyak dosa yang akan Anda pikul nanti di akhir. Wal'iyadzubillah.
Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz. Untuk poin ini, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, masih di 0811750606. Untuk antum yang punya persoalan seputar muamalah, insya Allah akan langsung dijawab oleh guru kita saat ini. Taib, kita bacakan pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz, pada bisnis konstruksi, apa hukum mengambil keuntungan dari material yang akan digunakan? Misal, harga sebuah material kita beli ke vendor itu 100. Kemudian kita jual ke customer itu 150. Namun kita tetap menggunakan material-material tersebut sesuai porsinya tanpa mengurangi kualitas bangunan. Naam, Ustaz. Kalau Anda jual beli boleh, apa salahnya? Tapi Anda jual tentu setelah Anda kuasai barang itu. Setelah Anda beli dengan akad dan Anda kuasai, baru Anda jual. Bila itu. Baik, jazakallah khairan untuk jawabannya. Kita coba terima telepon di 0811755606. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taib, dengan siapa di mana Bapak? Saya Tasli dari Bandung. Bapak Tasli dari Bandung. Ya. Taib, silakan pertanyaannya Bapak kepada Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Ustaz, Anda ingin bertanya mengenai jikalau saya membangun rumah untuk dijual dengan cara KPR subsidi, Ustaz. Apakah itu diperbolehkan? KPR-nya dari bawinya? Gimana, Ustaz? KPR-nya dengan bank konvensional atau syariah? Syariah, Ustaz. Kalau syariah, ada denda keterlambatannya kah? Maaf, Ustaz, tidak jelas, Ustaz. Denda keterlambatan. Apakah pihak bank syariah tadi menerapkan denda keterlambatan kepada para pembelinya? Tidak, Ustaz. Tidak ada denda. Kalau tidak ada, boleh Anda jual ke dia. Oh, boleh ya, Ustaz ya. Jadi kalau saya ngebangun untuk khusus dijual dengan cara KPR, tapi KPR syariah yang tidak itu diperbolehkan ya, Ustaz. Boleh. Baik, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, dari Bapak Taslim di Bandung mengenai pertanyaan seputar KPR syariah, insya Allah sudah dijawab Ustaz dan mudah-mudahan bisa paham dari yang sudah disampaikan oleh guru kita tadi. Taib, kita masih menunggu telepon antum yang punya persoalan yang sama atau berbeda seputar muamalah, silahkan ke 0811755606. Taib, kita bacakan pertanyaan berikutnya di 0811755606. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Pertanyaan Anda, Ustaz, bagaimana hukumnya harta waris yang dijadikan usaha sebelum dibagikan? Dan ini disetujui oleh seluruh ahli waris. Jika diperbolehkan, bagaimanakah pembagiannya, Ustaz? Apakah sama dengan pembagian harta waris? Jazakallah khairan, Ustaz. Masing-masing memiliki saham sesuai dengan pembagian waris. Bila ada yang mengelola, tentu bagian dia dipisahkan dulu pengelola dengan investor. Mengelola umpamanya laba bersih untuk dia 20%. Sisanya baru dibagi sesuai hak para ahli waris sesuai porsinya. Wabillahi taufiq. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Untuk jawabannya mudah-mudahan yang bertanya bisa paham. Kita coba terima telepon di 0811755606. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana, Bapak? Abu Farid. Abu Faris di Indramayu. Ya, silakan Abu Faris di Indramayu, pertanyaannya Ya. kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Erwandi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, mau tanya Ustaz, ini kan kita ada dengar berita tentang kondisi Bank BSI saat ini Ustaz ya.
Itu bagaimana, apakah kita pindahkan tabungan dari situ atau bagaimana Ustaz? Kemudian Ustaz, Ana juga kan punya tabungan di bank konvensional, bank mandiri. Tapi Ana sudah bikin perjanjian, Ana tidak mengambil bunganya sudah sejak, karena Ana dulu waktu masih belum pensiun, gajinya di situ. Jadi Ana tidak ada pakai bunga lagi di situ Ustaz, bikin surat tanda tangani surat perjanjian bahwa anak minta dikeluarkan bunganya. Jadi setelah anak cek memang tidak. Sampai sekarang Anda masih butuh rekening di bank ribawi itu? Untuk gaji aja, gaji pensiun aja Mas itu Ustaz. Untuk gaji aja, transfer gaji aja. Karena anak dulu waktu masuk kerja pakai bank itu Ustaz, jadi hanya transfer gaji aja. Untuk ada transfer masuk di situ, tapi anak tidak bagaimana Ustaz ya, tidak, bukan buat untuk ya kalau ada transferan aja gitu Ustaz. Gimana solusi yang terbaik Ustaz? Mohon pencerahannya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah yang pertama mengenai salah satu bank syariah yang sedang viral namanya di kalangan para warga negara Indonesia. Masalah tetap di sana atau mencabut itu pilihan masing-masing. Ya, saya secara syariat, bila dia memenuhi standar syariat, tabungan Anda yang namanya adalah qard, tidak ada pertambahan, hukum asalnya boleh. Tapi kan tidak semua yang boleh juga menjadi pilihan Anda. Makan nasi boleh, makan kentang boleh, makan spaghetti juga boleh. Ya, apakah tiga-tiganya Anda makan? Kan tidak juga. Yang mana yang Anda pilih, yang tidak perlu juga Anda tanyakan ke Ustaz. Sesuai selera Anda lah. Atau keinginan Anda yang dianjurkan oleh para dokter, para ahli kesehatan. Kalau kata ahli kesehatan, ya kondisi gula Bapak lagi tinggi, baiknya makan kentang. Ya, itu pilihan Anda. Ya, karena kondisi Anda tadi. Maka dalam pertanyaan tadi, tidak ada jawaban secara syariatnya yang mana lebih baik. Kalau Anda mengkhawatirkan kondisi angka uang Anda mungkin lebih dari 2 miliar, sehingga kalau terjadi sesuatu umpamanya akan merepotkan Anda tanyakanlah kepada ahli lembaga keuangan, ya, apakah kondisi bank tersebut sekarang masih baik-baik saja atau akan bermasalah. Seperti itu. Mengenai yang kedua, insya Allah tidak ada masalah, karena ada kebutuhan Anda di bank konvensional atau ribawi tersebut, apalagi Anda sudah meminta untuk bunganya atau ribawinya dinolkan. Tapi jangan biarkan uang Anda di rekening itu, karena bagaimanapun juga lembaga ribawi tersebut akan menggunakan dana pihak ketiga, termasuk dana Anda di sana, digunakan untuk membesarkan usaha ribawinya. Dengan demikian Anda akan menjadi pihak yang membantu berjalan besarnya suatu usaha ribawi. Wabillahi taufik. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak yang di Indramayu bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita coba terima telepon kembali Ustaz di 0811755606. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa di mana Bapak? Dengan nambah Allah dari Pekanbaru. Baik, silakan Bapak pertanyaannya kepada Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau bertanya Ustaz, saya pengguna sampai saat ini pengguna kartu kredit. Apa hukumnya Ustaz kalau hamba menggunakan kartu kredit? Kartu kredit di bank konven. Ya, terus pertanyaannya Bapak. Bagaimana hukumnya kalau saya menggunakan kartu tersebut tapi tidak sampai menimbulkan denda, tidak ada denda, saya menjaganya sehingga tidak ada denda, baik keterlambatan ataupun denda-denda lainnya. Itu bagaimana Ustaz hukumnya Ustaz? Apakah jadi persyaratan dalam penerbitannya ada? Ada Ustaz. Ada. Dan Anda setujui tanda tanganin? Menandatangani dia
aplikasinya secara online, Ustaz. Tapi intinya saya menyetujui, tapi saya sangat menjaga untuk tidak terjadi daya keterlambatan. Bagaimana? Iya, menyetujui sebuah dosa besar itu sudah dosa besar, Pak. Ya, kecuali Anda tidak tanda tanganin dan tidak menyetujui bahwa ada denda keterlambatan. Lalu kartu terbit, tidak ada masalah. Oh, gitu ya, Ustaz. Iya. Kalau lihatlah kebutuhan Bapak dengan kartu kredit besar, artinya transaksi banyak yang menggunakan kartu kredit. Kalau tidak dengan kartu kredit, hidup Anda akan susah atau seperti apa? Tidak, Ustaz. Tetap berjalan seperti biasa. Cuma ya memang kartu tersebut digunakan juga untuk perniagaan gitu, Ustaz. Ya, kalau kebutuhan Anda tinggi, susah melepasnya, Anda tutup yang di bank konven, buka yang di bank syariah. Minta kepada mereka pastikan tidak ada persyaratan denda keterlambatan. Jelas? Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Baik, Ustaz. Semangat, Ustaz. Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jazakallah khairan untuk Bapak yang sudah bertanya. Hamba Allah di Pekanbaru mudah-mudahan paham dari jawaban Ustadz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Ustadz. Di layanan WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, semoga Allah selalu menjaga antum dan keluarga. Kalau uang sudah mencapai nisab, mana yang lebih kita dahulukan, zakat atau haji Ustadz? Nah. Uang sampai nisab, zakat yang Anda bayar. Haji Anda ngantri bisa 40, 50, 60, bahkan Anda 100 tahun. Ya, selagi uang ternisab terus, itu zakatnya dibayar terus. Wabillahi taufiq. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya bisa paham dari jawaban Ustaz, dan itu adalah pertanyaan terakhir untuk kesempatan hari ini. Sebelum kita tutup, kita minta sedikit kata nasihat dari guru kita. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Ya. Wa ya khawatirullah, hidup di atas muka bumi ini yang kita ikuti ketentuan pemilik langit dan bumi, dan tidak ada yang mengaku pemilik langit dan bumi kecuali Allah Jalla fi'ula. Wajib kita mengikuti perintahnya yang dia sampaikan dalam kitabnya dan diajarkan oleh nabinya pada kita. Wallahu li taufiq. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz untuk ilmu dan juga waktunya yang sudah menjawab persoalan-persoalan dari kaum muslimin untuk kesempatan hari ini di 0811755606. Dan untuk antum yang sudah beratensi melalui telepon ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp, kita juga mengucapkan jazakumullahu khairan. Insya Allah di pekan depan atau di kesempatan berikutnya kita akan bersama kembali dan akan menjawab kembali persoalan-persoalan antum di nomor yang sama bersama guru kita Ustaz Dr. Erwandi Tarmizi MA hafizahullah taala. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukumnya berhutang dengan Hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia.